warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kajian kita masih membahas kitab 175 Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada halaman ke 86, poin ke-36, cara mendapatkan satu pohon kurma di surga. Baik, kita baca matanya baru kita jelaskan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallah, man qala subhanallahil azimi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, Al-Azim, zat yang maha agung, wa bihamdihi, dan pujiannya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, niscaya akan ditanamkan untuknya satu pokok kurma di surga. Kata beliau, berapa banyak pohon kurma yang akan ditanamkan bagi orang yang kesehariannya selalu memperbanyak mengucapkan zikir di atas. Oleh karena itulah sungguh karunia Allah sangatlah luas dan sangatlah agung, melebihi dari yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Allah akan melipat gandakan bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Baik, bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat subhanallahil azim wa bihamdi. Kalimat yang sangat singkat sekali, akan tetapi sangat padat dengan makna. Dalam sebuah riwayat di mana Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Laqitu Ibrahima lailata usriya bi." Kata Nabi SAW, aku pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di malam aku diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Faqala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, iqra ummataka minni salam." Bacakan salam dariku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah. Habarkan juga kepada mereka
bahwa surga itu tanahnya sangat harum sekali. Azbatul ma'i, airnya sangat segar sekali. Wa annaha ki'anu, dan tanahnya sangat luas sekali. Wa anna ghirasaha, adapun tanaman yang akan ditanam di surga adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun tanaman yang ada di surga adalah kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat la ilaha illallah, dan kalimat Allahu akbar. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Perhatikan dua hadis ini. Nabi SAW di hadis kedua ini menceritakan tentang luasnya surga, kemudian harumnya tanah surga, dan segarnya minuman atau air di surga. Lah tentu yang namanya sebuah tanah yang luas, kalau tidak ada taman itu tidak indah. Ibu punya rumah pekarangannya luas, tapi tidak ada satupun tanaman gersang nampaknya. Tidak indah sekali. Tapi walaupun halamannya tidak banyak, tetapi ibu pandai merancang dengan menanam tanaman yang indah, nampaknya asri. Begitulah surga. Surga itu indah karena banyak tanaman. Lah tanaman yang di surga itu siapa yang nanam? Kita yang nanam di sini. Dengan cara apa menanamnya di dunia sehingga tumbuh tanaman di surga? Dengan cara memperbanyak zikir. Dan lafaz-lafaz zikir diantaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sementara dalam hadis yang kita bahas ini, di antara sekian jenis tanaman yang akan ditanam oleh Allah di surga dengan ucapan kita di dunia, salah satunya adalah kurma. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, persamaan surga dengan dunia itu hanya ada di nama, bukan di hakikat. Di surga ada pisang, di dunia ada pisang, tapi pisangnya surga berbeda dengan dunia. Di surga ada anggur, di dunia juga ada anggur, tapi beda anggur di sana dengan anggur di sini. Termasuk juga pohon kurma. Di surga ada pohon kurma, di sini juga ada pohon kurma, tapi pohon kurma di sana jauh lebih indah dibandingkan pohon kurma yang ada di negeri kita, atau mungkin di Timur Tengah sana. Baik. Nah di sini Nabi SAW mengatakan, "Man qala subhanallahil azimi wa bihamdi." Barang siapa mengucapkan maha suci Allah yang maha agung dan dengan pujian kepadanya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Bayangkan kalau seandainya ibu membaca, bukan hanya sekali duduk, mungkin 10 kali, 20 kali, sampai 100 kali. Berapa pokok kurma yang ibu akan dapatkan di surga. Makanya kata beliau, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha luas kekayaannya dan maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan kekayaan. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Pertama, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sebab yang paling besar memasukkan orang ke surga.
Makanya ada hadis Nabi SAW mengatakan sabaqal mufarriduna bil jannah. Telah mendahului kita al-mufarridun, orang-orang al-mufarrid. Rasul ditanya, siapa mufarrid itu ya Rasul, yang mendahului kita masuk surga? Maka Rasul mengatakan adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakira, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Dan umumnya zikir yang diajarkan kepada kita itu tidak lepas dari 4 kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdi, atau yang lainnya Allahu akbar la ilaha illallah. Ini 4 kalimat yang selalu diulang-ulang dalam zikir kita. Baik zikir di pagi dan petang, baik zikir sebelum tidur, baik zikir ketika keluar rumah. Maka sering saya katakan, seseorang dikatakan ahli zikir itu bukan orang yang 24 jam lisannya itu basah dengan zikir, terlalu melelahkan. Kalau begitu Islam itu berat dilakukan. Islam ini agama yang mudah dilakukan. Orang itu dikatakan ahli zikir kalau dia mendawamkan zikir di 4 tempat saja. Kalau ibu bisa mendawamkan zikir di 4 tempat, ibu dikatakan ahli zikir. Pertama, zikir ketika ibu di pagi hari, namanya zikir sabah. Zikir sabah. Kemudian zikir di waktu petang. Lah, keduanya disebut zikir pagi petang, itu ma'ruf ya. Kemudian yang kedua zikir selepas salat. Kemudian yang ketiga zikir sebelum tidur. Kemudian yang keempat zikir ketika hendak keluar rumah. Lah, zikir-zikir ini tidak lepas daripada tasbih dan tahmid. Apalagi zikir pagi petang itu kan panjang banyak. Setiap lafadznya mesti ada tasbih, ada tahmid. Zikir selepas solat juga sama. Kita membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir juga 33 kali. Kemudian zikir sebelum tidur juga sama. Dianjurkan untuk bertasbih, bertakbir dan bertahmid sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu. Begitu juga zikir keluar rumah. Di situ bertahlil, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Artinya bahwa pensucian kita kepada Allah dan pujian kita kepada Allah ini senantiasa menempel di setiap zikir. Dari sini kita tahu bahwa zikir itu penyebab kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, semakin banyak seseorang itu berzikir kepada Allah, maka semakin banyak pokok kurma atau pohon kurma yang Allah akan tanamkan bagi kita di surga. Dan ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tanpa harus menanam dari bijinya. Kita saja kalau punya pohon kurma satu saja depan rumah sampai berbuah, mungkin sudah senang, sudah jadi viral mungkin ya. Mungkin datangi semua orang tuh datang ke rumah tengok pohon kurma. Karena biasanya pohon kurma adanya di Timur Tengah sana. Lah, bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan pohon kurma dengan kebunnya, dan itu bisa kita tanam sebanyak yang kita mau sesuai dengan banyak zikir yang kita ucapkan. 100 zikir 100 pohon kurma, 1000 zikir 1000 pohon kurma. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa sifat surga ini adalah memiliki tanah yang luas, memiliki kebun dan tanaman. Lah, di antara kebun-kebun yang akan kita dapati di surga itu akan dipenuhi dengan berbagai macam tanaman,
buah-buahan, bunga-bunga dan yang semacamnya, lah salah satunya pohon kurma. Dan itu menambah keindahan keaslian ketika orang berada di surga. Kemudian yang keempat, hadis ini juga mendorong kita untuk memperbanyak zikir, agar semakin banyak zikirnya, semakin banyak nikmat yang kita akan dapati di surga. Bukan hanya di surga saja zikir itu manfaatnya, di dunia sendiri banyak manfaatnya. Salah satunya yang paling besar adalah bisa menenangkan hati. Karena Allah yang mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati kita tenang. Dan tenangnya hati adalah surganya dunia. Orang kalau tenang hati, makan banyak, minum banyak, tidur nyenyak, pekerjaan senang, tidak ada yang melelahkan. Orang kalau tenang hatinya, luas hatinya, semua jadi lapang kayaknya. Rumah sempit pun jadi lapang, suami jelek pun jadi tampan. Namanya orang senang. Coba orang enggak senang, suami nampak kayak setan, rumah luas kayak sempit, tengok makanan jijik mau muntah, minuman pun cuma seteguk saja kena ginjal akhirnya. Jadi itulah kenapa kemudian zikir ini bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia saja banyak manfaatnya dan bisa menghindarkan kita dari dosa-dosa lisan. Orang yang memperbanyak zikir menyedikitkan dia ghibah, menyedikitkan dia namimah, menyedikitkan dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Artinya dengan banyak berzikir itu lisan kita terjaga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallahil azim. Kalimat tasbih. Tasbih itu artinya adalah tanzihullah wa bara'atuhu min kulli naqsin. Kalau disebut tasbih artinya pensucian Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dilepaskan dari setiap kekurangan, baik zat, sifat ataupun namanya. Maknanya dengan kata lain, Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Jadi kalau kita mentasbih artinya mengucapkan subhanallah, berarti kita sedang mensucikan Allah dari setiap kekurangan. Dan itu pujian yang sangat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semana dengan yang dikatakan oleh seorang alim, Ibnu Ashur, dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan, at-tasbihu al-kalamul ladzi yadullu ala tanzihillahi ta'ala an kulli naqais. Jadi tasbih itu artinya ucapan yang menunjukkan tentang kebersihan Allah, kesucian Allah dari setiap macam-macam kekurangan. Allah tidak sama dengan makhluknya yang banyak kekurangan. Sifatnya sempurna, namanya indah, dan zatnya juga sempurna. Artinya tidak ada celah untuk mencacati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun fadilah tasbih ini. Pertama, di antara fadilah tasbih ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Sehingga ketika kita bertasbih artinya kita mengikuti perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Berzikirlah akan Rabbmu dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Artinya Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak tasbih. Dan tasbih sendiri adalah zikirnya para malaikat, bukan hanya kita saja.
Bahkan para malaikat itu mereka senantiasa bertasbih siang dan malam dan tidak pernah futur, artinya tidak pernah lelah untuk bertasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat senantiasa bertasbih siang dan malam dan mereka tidak pernah lelah. Jadi tasbih itu ibadahnya malaikat. Bahkan bukan hanya ibadahnya para malaikat, seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu semua bertasbih. Makanya Allah mengatakan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihah. Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, dan di antara keduanya, dan di antara isi keduanya, mereka bertasbih kepada Allah. Dan tidaklah sesuatu yang Allah ciptakan kecuali mereka bertasbih, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Jadi di masjid ini saja Bu, kayak tiang, kipas angin, atap, itu semua bertasbih. Cuman kita nggak dengar saja. Di sekeliling kita ini kayak meja depan ibu tuh bertasbih. Cuman kalau diperdengarkan mungkin kaget ibu kan. Bawa bising saja lagi ngaji. Mereka tasbih, tetapi kita tidak paham tasbih mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih daripada itu tasbih ini bisa melapangkan dada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saat Nabi SAW dadanya sempit karena ucapan orang-orang jahiliyah kepada Rasul dengan ucapan-ucapan kasar dan kotor. Dibilangnya Rasul gila, dibilangnya Rasul tukang tenun, dibilangnya Rasul dukun, peramal, macam-macam, kerasukan, tukang pecah belah, semacam ucapan orang-orang Quraisy itu. Allah tahu Nabi SAW sesak dadanya. Makanya Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Kami tahu, kata Allah, dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Lalu apa solusi dari Allah Subhanahu wa taala supaya sempitnya dada Nabi SAW terbuka sehingga menjadi lapang? Allah lanjutkan firman-Nya, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lihat perintah Allah pertama kepada Rasul. Oleh karena itu, biar tidak sempit dadamu, banyak-banyaklah bertasbih, memuji Rabbmu, senantiasa sujud dan beribadahlah terus sampai kematian menjemputmu. Lihat, perintah yang pertama kepada Rasul adalah wasabbih, bertasbihlah kepada Rabb, menunjukkan bahwa Allah ingin lapangkan dada Nabi. Maka siapapun yang ingin lapang dadanya di waktu kesempitan, banyak bertasbih. Kalau ibu ada masalah apa saja, rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apalah yang sifatnya buat stres dan mengganggu pikiran, maka bertasbih, banyak-banyak mengucapkan subhanallah, itu bisa melapangkan dada. Kemudian juga tasbih bukan hanya melapangkan dada, tapi bisa menghilangkan kesulitan. Kesulitan yang ibu hadapi itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang akan mengangkat kesulitan itu. Dengan cara apa supaya Allah menghilangkan dan mengangkat kesulitan kita? Dengan cara bertasbih. Dan itu digambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di perut ikan di dasar lautan. Nabi Yunus itu salah satu kesalahannya adalah meninggalkan kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum dengan cara dimasukkan ke dalam perut ikan dan menghadapi 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam.
Tapi Nabi Yunus itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menghilangkan kesulitan. Bertasbih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Nabi Yunus itu ahli tasbih, tentu dia akan tinggal diam di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Artinya sampai hari kiamat. Mafhumnya adalah ketika dia seorang hamba yang senantiasa bertasbih, makanya Allah selamatkan dari perut ikan dan tidak tinggal lama di situ. Apa tasbihnya? Tasbihnya ma'ruf. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengatakan dalam tasbihnya, siapa yang hafal? La ilaha illa anta subhanak. Di sini tasbihnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kata Nabi, siapapun yang membaca doanya Nabi Yunus di sela-sela doa kita, maka hampir-hampir Allah tidak mungkin menolak doa kita. Jadi kalau ibu punya keinginan sesuatu kepada Allah, maka saat meminta sesuatu kepada Allah itu selipkan nih doa Nabi Yunus ini. Kemudian tasbih sendiri adalah kalam yang paling dicintai Allah. Tasbih ini adalah ucapan yang paling disukai Allah. Ibu kalau mendapatkan pujian dari suami kan mesti tahulah kalimat suami yang paling ibu sukai itu. Lah tasbih ini adalah ucapan kita yang paling dicintai Allah. Bahkan bukan hanya paling dicintai Allah, kalau dibaca timbangan kita di akhirat itu memberatkan. Jadi bisa memberatkan timbangan juga, bukan hanya kalimat yang dicintai Allah. Berat timbangan kita gara-gara kalimat itu. Dan itu Nabi SAW katakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasul sangat ringan di lisan, tapi bisa memberatkan timbangan dan dicintai Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Beruntunglah kalau orang-orang yang suka membaca dua kalimat tasbih ini, karena sedikit banyak akan membantu kita memberatkan timbangan. Ya wajar kan itu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tasbih ini min ajallil ibadati wa a'zamiha ajra. Ibadah yang paling mulia dan yang paling besar pahalanya kalau kita ucapkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marratin khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan memujinya, dalam satu hari ibu baca 100 kali, maka kesalahan kita akan dihapuskan walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Siapa yang bisa mengira buih di lautan itu? Alat mana yang bisa menghitung buih di lautan? Siapa yang bisa mengkalkulasi berapa jumlah buih di lautan? Lautan ini bukan hanya di Batam, di mana-mana ada lautan dan di mana-mana ada buihnya. Menunjukkan apa? Tasbih ini bisa meraup pahala yang sangat besar. Padahal kalimatnya enteng kan? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tapi walaupun enteng besar pahalanya, susah pula rasanya berat kita mengucapkan kalimat ini. Padahal kalau ibu mau dari rumah ke sini, dari sini ke rumah,
dan berapa ratus itu kita dapat pahala yang besar. Bahkan tasbih ini perkara yang bisa menghapuskan dari seorang hamba keburukan-keburukan yang menjadi tabiatnya. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan kami pernah duduk di samping Nabi. Faqala, maka Rasul mengatakan, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Lemahkah kalian, kata Rasul, setiap hari meraup 1000 kebaikan? Apa kalian tidak bisa melakukannya? Satu hari mendapatkan 1000 kebaikan. Fasa'ala sa'il min julasaihi, adalah orang-orang yang di tempat duduk itu berdiri dan mengatakan, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah Rasul? Semana kita ini mendapatkan satu hari 1000 kebaikan ini, macam mana caranya? Coba cak bagaimana caranya, katanya. Apakah kita harus setiap hari ngasih makan tetangga? Setelah ngasih makan tetangga, ngasih hadiah tetangga, datang ke orang sakit, kunjungi orang sakit, cari orang yang mati, kemudian bisa mensalatkannya, kemudian cari hal-hal yang bisa menjadikan orang lewat tidak aman sehingga kita harus menyingkirkannya, seperti duri, beling, paku dan yang semacamnya. Gimana caranya 1000 kebaikan itu diraih, coba? Jadi sahabat ini bertanya, enggak mungkin rasanya. Maka Nabi SAW mengatakan, bisa. Kalian bisa mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari. Caranya apa? Yusabbihu mi'ata tasbih fayuktab lahu alfu hasanah au yuhat anhu alfu khati'ah. Cukup kau bertasbih 100 kali. Ingat, satu kebaikan diberikan pahala berapa? 10 kebaikan. Itu dalam Islam. Kalau kita melakukan satu kebaikan, itu pahalanya 10. Kalau bertasbih 100 kali kali 10 kan 1000 tuh. Cukup bertasbih 100 kali kita sudah mendapatkan 1000 kebaikan, kata Rasul. Cukup sampai di situ, tidak dihapus kesalahan kita 1000 kesalahan lagi. Kan luar biasa ya. Hanya ngomong subhanallah gitu saja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Luar biasa. Tasbih ini memang perkara yang luar biasa. Makanya para nabi, mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah meninggalkan tasbih. Contohnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Zakaria. Apa perintah Allah kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam? Allah mengatakan, wasabbih bil asyi wal ibkar. Hei Zakaria, kalau engkau ingin punya anak, bertasbihlah siang dan juga malam. Maka sejak itu Nabi Zakaria bertasbih, Nabi Yunus bertasbih, bahkan Nabi SAW mengajarkan untuk senantiasa tasbih. Sedemikian hebatnya tasbih ini, kan itu amalan para nabi. Hampir semua para nabi mereka senantiasa menjadikan tasbih ini sebagai amalan keseharian mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bicara tentang tasbih. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallah hil azim wa bihamdi, artinya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang agung. Karena itu adalah kalamnya penduduk surga. Penduduk surga itu suka mengucapkan alhamdulillah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lihat bagaimana Allah mengatakan tentang penduduk surga, da'wahum wa akhiru da'wahum
Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir ucapan mereka penduduk surga adalah memuji Allah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Jadi tahmid ini adalah kalamnya penduduk surga. Yang kedua, sebagaimana yang sudah dijelaskan, tahmid juga adalah kalam yang sangat dicintai Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan tentang ketika beliau ditanya, Rasul, yang paling afdal dari ucapan itu apa? Rasul ditanya, yang paling afdal dari ucapan manusia itu apa? Maka Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallah. Maukah aku habarkan kepada kalian ucapan yang paling dicintai Allah? Kemudian kata sahabat, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalam ilallah. Kalau begitu sampaikanlah apalah kira-kira ucapan yang paling dicintai Allah itu. Maka kemudian Nabi SAW memberitahu, inna ahabbal kalami ilallah subhanallahi wa bihamdi. Sesungguhnya ucapan yang paling disayang Allah, dicintai Allah, adalah ucapan tasbih, kemudian ucapan tahmid. Ucapan tasbih kemudian ucapan tahmid, artinya ucapan alhamdulillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahmid sendiri selain daripada ucapan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ucapan yang paling memberatkan timbangan, sama dengan tasbih. Karena ketika Nabi SAW mengatakan ucapan yang paling berat dalam timbangan adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada kalimat subhanallah wa bihamdi. Itu tasbih dengan tahmid, artinya menggabungkan tasbih dan menggabungkan tahmid sehingga bisa memberatkan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan tasbih, tahmid, tahlil itu akan menjadi suara di atas arsan. Jadi kalau ibu di dunia ini tiap hari membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, terserahlah. Lah zikir-zikir yang kita baca ini melesat ke atas, kemudian akan mengeluarkan suara-suara seperti suara tawon di bawah arsy itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbiha wa tahlila wa tahmid yan'atifna hawla al-arsi lahunna dhawiyun kadawawin nakhli tudzakiru bisahibiha. Jadi suara tasbih, suara tahlil, suara tahmid itu akan mengiang-ngiang seperti suara tawon, menyebut-nyebut nama orang yang bertasbih, bertahlil, bertahmid itu. Bayangkan, suara itu akan terngiang seperti tawon, kemudian akan memuji siapa yang menyebut nama-namanya di hadapan para malaikat. Bahwa yang mengucapkan tasbih kata si tasbih si anu, kata si tahmid yang telah mengucapkan diriku si anu, di depan para malaikat di atas arsy itu. Dan ini keistimewaan luar biasa ya, tentang ucapan tasbih dan tahmid tadi, karena memang ucapan itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Dia adalah pembendaraan yang diletakkan di surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa kalimat tasbih dan tahmid juga itu adalah kalimat yang sangat dianjurkan dibaca, khususnya bagi ibu yang sudah sepuh-sepuh. Nabi mengatakan, laisa ahadun afdhala indallah mim mu'min yu'ammiru fil Islam. Tidaklah
seseorang yang paling afdal di sisi Allah dibandingkan seorang mukmin yang dipanjangkan usianya dalam Islam. Kemudian dia pun banyak mengucapkan tasbih, kemudian tahmid, kemudian tahlil dan juga takbir. Jadi itu memang cocok bagi ibu-ibu yang sudah tua. Artinya yang muda juga cocok kan, tapi maksudnya kalau sudah tua, inilah yang harus banyak diucapkan. Karena tahu diri lah, namanya sudah tua kan, sudah dekat ajal. Ibu cium aja tangan bau tanah tak kan gitu. Artinya kalau sudah tua logikanya kan sudah dekat. Kalau sudah dekat kan harus lebih banyak lagi bekal. Lah sementara ibu sudah tua, tulang tidak kuat, jalan sudah ngos-ngosan, mata sudah rabun, telinga pula sudah budak. Apa yang bisa dilakukan orang tua itu? Lain dengan anak-anak muda yang masih kuat kan, Bu? Sehingga yang memungkinkan bisa dilakukan orang-orang yang sudah sepuh itu, ya berzikir bisanya, apalagi itu amalan yang bisa sehari-hari dilakukan. Selain itu dia susah. Kadang-kadang ke pengajian jalan kaki tak bisa, paksalah dibonceng orang. Mungkin kalau jalan kaki tak balik rumah. Sehingga orang-orang tua itu hanya bisa berzikir. Itu amalan yang paling ringan yang bisa dilakukan orang-orang tua yang sudah sepuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Satu hari Nabi SAW dijelaskan, Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani putri daripada Abi Talib. Artinya kan ponakan Nabi, sepupu ya. Qalat, dia mengatakan, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kepadaku. Fakultu, aku katakan, kata Ummu Hani, qad kabirtu wa dha'aftu. Sungguh aku sudah tua wahai Rasul, dan sungguh aku sudah lemah. Famurni bi amalin, tolonglah perintahkan kepada aku satu amalan. A'maluhu wa ana jalisatun, dengan amalan yang bisa kulakukan sambil duduk. Jadi Ummu Hani menghadap kepada Rasul, aku ini sudah tua, pun sudah lemah juga badan. Beda dengan anak-anak muda, saya hanya bisa duduk saja. Cobalah perintahkan kepadaku satu amalan yang bisa kulakukan dalam posisi duduk. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Hani, sabbihillaha mi'ata tasbih, bertasbihlah 100 kali tasbih. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tikinaha min waladi Ismail. Karena 100 tasbihmu, kata Rasul, sebanding dengan 100 budak yang kau merdekakan. Kemudian kata Rasul, wahmadillaha mi'ata tahmidatin. Kemudian ucapkan alhamdulillah sebanyak 100 tahmid. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Karena kalau engkau membaca alhamdulillah 100 kali, itu sebanding dengan kuda yang membawa perbekalan untuk perang. 100 kuda isinya perbekalan semua untuk memenangkan perang. Berapa pahala yang dia dapat? Kemudian kata Nabi SAW, wa kabbirillaha mi'ata takbirah, bertakbirlah 100 kali takbir, kata Nabi. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin wa hallilil muqabbalatin. Bertakbirlah kepada Allah sebanyak 100 takbir, kan itu sebanding dengan unta.
unta yang disedekahkan. Kemudian wahallilillaha mi'ata tahlil tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Dan bertahlil artinya mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, dan kalimat itu akan memenuhi langit dan bumi dengan pahala. Wala yurfa'u yawma idzin li ahadin mithlu amalika illa an ya'tiya bimithli ma ataiti bihi. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa menandingi amalanmu kecuali dia melakukan persis seperti yang kau lakukan. Ya, cukup duduk tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali. Lihat tuh pahalanya. Ya. Makanya saya katakan, kalau sudah sepuh apalagi ya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat terus. Tapi kalau takdirkan kita sakit, kemudian kita berada di kursi roda, duduk terus atau baring terus, ya, atau ibulah mungkin lihat saudara orang tua yang mungkin terkena seperti itu, ibu bisa sampaikan amalan ini kepada mereka, atau bisa kita amalkan sendiri kalau Allah takdirkan seperti itu. Walaupun kita berdoa mudah-mudahan kita sehat terus. Dari sini, kan ini amalan yang ringan bagi mereka. Apalagi coba mau kemana orang sudah tua, apalagi sakit, apalagi terduduk. Seperti apa yang dilakukan Ummu Hani di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan subhanallah wa bihamdi juga adalah ucapan sebagai pengganti baca Quran. Kalau kita membaca Quran, ya kalau kita diberikan kecerdasan mungkin bisalah. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin baru hijrah ketika tua, susahlah baca Quran. Bukan tak bisa, susah. Ya. Kemauannya kurang kadang-kadang kan. Maka bisa diganti baca Quran ini dengan tasbih dan tahmid. Dalam sebuah hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Faqala, dan dia mengatakan, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Rasul, kayaknya aku tidak bisa baca Quran. Semana saya kurang pandai baca Quran ini. Atau mungkin bahasanya juga, saya bisa baca Quran tapi tidak sempat. Mungkin ibu lagi kerja, hafalan tak ada, pegang mushaf ngalangi kerja. Ibu lagi nyuci, lagi ngepel, nah mungkin mana bawa handphone, aplikasinya terus nanti nabrak kursi. Ya. Ataupun mamanya ibu mau jalan ke pasar, nah mungkin bawa mushaf, sampai di pasar dibilang salah alamat, musola sebelah sana. Ya, karena mungkin juga. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa membaca Quran, baik ketidakmampuan kita membaca Quran, atau bisa tapi terhalang membaca Quran. Mungkin ibu lagi haid, itu pun terhalang, tidak boleh baca Quran umpamanya. Maka orang ini mengatakan, aku kayaknya nggak ada sempat membaca Quran, atau karena tidak bisa membaca Quran. Apa kata Nabi SAW ketika dia mengatakan, fa'allimni ma yujzini minhu. Kalau begitu ajarkan kepadaku yang setara dengan bacaan Quran, gitu maksudnya. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, qul, katakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Cukup membaca 5 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Lah salah satunya tasbih dan tahmid di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujzika anil qiraatil Quran. Ini mencukupkan kamu dari membaca Al-Quran. Ya, ini juga di antara keistimewaan tasbih dan juga takbir.
Baik Ibu, saya minta maaf ini ya, saya ada tamu dari Singapura jemput jam 10.30 di Harbor Bay. Jadi takut terlambat, mungkin tidak ada soal jawab. Ini saya yang bisa sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.